Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dia menatap Gavin yang juga menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Maksudnya, Kak Gilang Pradipta Wijaya? Tanya Dea dan Gavin dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ya aku kenal lah Om. Ucap Dea menjeda ucapannya dan mengernyit saat melihat raut wajah Gavin yang terlihat sedih. Kan dia senior aku pas SMA. Dia juga kuliah di kampus yang sama dulu. Jelas Dea membuat Gavin terkejut dan menatap Dea yang kini menggigit bibir bawahnya, berusaha untuk menahan tawanya. Gavin mengernyit saat tiba-tiba Dea terkikik dan segera menutup mulutnya sendiri. Kenapa? Apa yang lucu? Tanya Gavin dengan menatap Dea. Om yang lucu, berasa kayak abis lihat pacarnya ketemuan sama mantan. Ucap Dea yang kini tidak dapat lagi menahan tawanya. Salah ya, habisnya saya tidak suka lihat kamu dekat sama pria lain. Ucap Gavin membuat dia terdiam seketika. Mungkin saya egois, tapi saya benar-benar tidak suka melihat kamu berbicara dengan pria lain. Saya cemburu, jujur Gavin, dan seketika membuat atmosfer di sekitar mereka menjadi beku. Hah? Hanya itu yang keluar dari bibir Dea, hingga terdengar suara Gaby yang baru saja keluar dari ruangan Melissa. Kalian lagi ngomongin apa, hayo? Goda Gaby, yang kini berdiri tepat di hadapan dua orang yang tengah duduk di kursi tunggu. Ah, gak ngomongin apa-apa kok mah, jawab Dea cepat dengan tersenyum canggung, lalu seketika bangkit dari duduknya dan berjalan untuk keluar dari rumah sakit itu. Ada apa dengannya? Tanya Gaby pada dirinya sendiri, lalu menoleh perlahan pada Gavin yang juga bangkit dari duduknya. Saya permisi dulu Kak Gaby, masih ada beberapa pasien yang harus saya periksa. Pamit Gavin lalu segera melangkahkan kakinya menjauh dari Gaby yang terdiam seribu bahasa. Ada apa dengan mereka berdua? Apakah ada hubungan yang tidak ku ketahui? Ucap Gaby dan seketika terkikik geli. Sepertinya ada hal yang bisa ia gunakan untuk menggoda putrinya itu. Hari berikutnya, pukul 8:45 pagi. Hana menatap Revan yang tengah sarapan pagi di hadapannya, sedang dirinya sama sekali tidak bernafsu untuk makan pagi ini. Ada apa? Tanya Revan yang sadar jika Hana sama sekali tidak menyentuh makanannya. Gak lapar Om, Hana mau makan buah aja. Ucap Hana lalu mengambil buah apel yang ada di hadapannya. Revan menghembuskan nafasnya. Apa dia bisa pergi ke kantor dan meninggalkan Hana yang seperti ini? Revan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku gak usah ke kantor ya hari ini. Takut kamu kenapa-kenapa lagi. Ucap Revan yang benar-benar tidak tega jika harus meninggalkan Hana sendiri di rumah. Yes, kenapa? Aku gak apa-apa kok sendiri di rumah. Lagian siang Bella mau kesini bareng sama dia. Jadi Om tidak perlu khawatir, oke? Aku bisa jaga diri kok. Kalau ada apa-apa pasti langsung telepon Om. Ucap Hana, membujuk suaminya itu. Karena sebenarnya ia ada rencana lain saat Bella dan dia datang ke rumahnya siang nanti. Revan lagi-lagi menghembuskan nafas, lalu mengangguk mengerti, meski tidak rela. 10 menit kemudian, Revan dan Hana kini berdiri di ambang pintu. Revan benar-benar tidak rela untuk pergi ke kantor hari ini. Ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan Dea. Udah sana, buruan berangkat, nanti telat. Ucap Hana lalu mendorong tubuh Revan lembut untuk segera berangkat ke kantor. Hati-hati di jalan, Dedi. Ucap Hana menirukan suara anak kecil, membuat Revan berbalik dan menatapnya dengan tatapan sulit diartikan. Kerjanya yang semangat, Dedi. Ucap Hana lagi, menirukan suara anak kecil. Revan mengecup singkat kening istrinya itu,
Sepertinya Hana banyak berubah setelah kejadian kemarin di rumah sakit. Dedi pergi dulu ya sayang. Jangan minta yang aneh-aneh sama mami kamu, ucap Revan dengan wajah yang kini berada di depan perut rata istrinya. Revan mengecup singkat perut rata Hana, lalu segera menegakkan tubuhnya. Aku pergi dulu, ucap Revan lembut, lalu mengecup singkat kening Hana. Hana melambaikan tangannya, melihat mobil Revan yang perlahan-lahan menghilang setelah melewati gerbang rumah. Hana berbalik untuk segera masuk ke dalam rumah. Ia ingin menelpon dua sahabatnya itu, karena hari ini adalah hari libur. Jadi membuat mereka punya banyak waktu luang. Hana mendudukkan dirinya perlahan di atas sofa, lalu mengetik pesan pada kedua sahabatnya. Nanti siang ke rumahku ya. Ada hal yang mau aku kerjain dan butuh bantuan kalian. Awas saja kalau gak datang. Hana tersenyum kecil setelah selesai mengetik pesan untuk kedua sahabatnya. Hingga tiba-tiba ponselnya berdering. Ia terdiam ketika melihat nama yang tertera di layar ponselnya. Kak Gilang, lirih Hana dengan menatap lekat ke arah layar ponselnya. Hana menghembuskan nafasnya, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk meraih benda pipi itu. Assalamualaikum kak, sapa Hana saat mengangkat telepon dari Gilang. Waalaikumsalam Hana, bagaimana keadaan kamu? Udah baikan kan? Tanya Gilang dengan suara lembutnya di seberang telepon. Iya kak, kakak kenapa telepon Hana? Apa ada hal penting? Tanya Hana dengan terus menggigit bibir bawahnya. Iya, hampir aja aku lupa. Aku pengen ketemu sama kamu. Aku mau bilang sesuatu yang penting, ucap Gilang membuat Hana mengernyitkan alisnya. Hana terdiam dengan pikiran menimbang-nimbang semua hal yang akan terjadi, dan ia menguatkan hatinya, karena sepertinya ia juga harus berbicara pada Gilang. Baik kak, di kafe tempat biasa aku sama Bella dan Dea ngumpul. Aku tunggu kakak di sana, ucap Hana seketika membuat Gilang tersenyum senang. Oke, aku kesana sekarang, ucap Gilang antusias. Ia tidak tahu jika Hana akan mengatakan hal yang menyakiti perasaannya kali ini. Hana menghembuskan nafasnya saat memutuskan panggilan sepihak. Sepertinya saat ini adalah saat yang tepat untuk mengatakan hal itu pada Gilang. Dan Hana sudah memantapkan hatinya untuk hal ini. 20 menit kemudian, Hana duduk di salah satu meja di dalam kafe tempat ia dan kedua sahabatnya mengerjakan tugas dan bercanda tawa tanpa beban. Ia tersentak saat mendengar suara kursi di hadapannya yang ditarik oleh seorang pria, yang tidak lain adalah Gilang. Gilang tersenyum simpul pada Hana, lalu duduk di hadapan gadis itu. Aku, ucap Hana dan Gilang bersamaan. Kak Gilang lebih dulu, ucap Hana mempersilahkan untuk Gilang membuka suara. Gilang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Hana, tanda jika Hana yang memulai lebih dulu. Hana menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara pada pria di hadapannya itu. Pria yang sudah menemaninya selama 5 tahun. Maaf kak, akan lebih baik jika kakak melupakan semua hal yang pernah terjadi di antara kita. Aku yakin kakak akan temukan orang yang lebih baik dari aku. Jadi aku harap kakak bisa memulai hidup baru dengan wanita yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kakak. Ucap Hana membuat pria di hadapannya mematung.